Berliana, Zalfa, Suci, Ihsania. Sebelum kita memulai membahas materi hari ini, kita tadarus dulu juz 30. Sekarang buka Al-Quran kalian. Kita mulai dari surah An-Naba. Surah An-Naba ayat 1 sampai 40 ya. Bisa dimulai. Yang lain menyimak. Oke, silakan dimulai Yumi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anil mala'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Lanjut ya, ya. Rama, silakan Rama. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. Sudah? Sudah. Ayo Ica, silakan lanjutkan Ica. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi yang ada di bab 6, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Di bab ini ada 3 pokok bahasa yang kita pelajari. Yang pertama yaitu mujahadah an-nafs, yang sering kita kenal dengan kontrol diri. Yang kedua yaitu husnuzon atau berprasangka baik. Yang ketiga adalah ukhuwah atau persaudaraan. Sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari materi ini. Yang pertama, kalian harus bisa membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan tajwid dan makhrijul huruf yang benar. Begitu juga dengan hadis yang bersangkutan. Yang kedua, kalian harus bisa menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Begitupun dengan hadis yang ada. Dan yang ketiga, tujuannya adalah kalian harus bisa menerapkan perilaku yang sesuai dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yaitu bagaimana caranya mengontrol diri, bagaimana caranya berhusnuzon, dan bagaimana caranya menjaga ukhuwah. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada gambar yang telah Ibu sediakan sebagai sampel. Ada gambar A dan gambar B. Gambar ini berkaitan dengan materi tentang kontrol diri. Coba, kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan yang ada pada gambar A dan B sesuai dengan pengamatan kalian masing-masing? Gambar A, siapa yang bisa? Oke, silakan ya. Menurut pendapat saya, gambar A menunjukkan bahwa seorang yang bisa menjaga dan mengontrol dirinya dari emosi dan marah bisa menjalin silaturahmi yang baik. Begitu ya? Bisa ya? Itu benar. Dengan berjabat tangan berarti menunjukkan bahwa kedua yang baik. Baiklah. Selanjutnya, yang gambar B, siapa yang bisa memberi tanggapan? Oke, Leo. Alex ya. Ya. Dengan adanya sikap tidak bisa mengontrol diri, menahan dan menjaga hawa nafsu serta emosi, maka bisa menimbulkan pertengkaran dan pertikaian sehingga menyebabkan putusnya silaturahmi. Oh ya. Gambar B ini adalah peristiwa dari apabila kita tidak bisa menjaga kontrol diri ya, tidak bisa menahan amarah, maka yang terjadi adalah pertikaian dan kerusuhan.
masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang mujahadah nafs atau pengendalian diri. Pengertiannya adalah keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk dan tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Ini maksudnya adalah dengan mengontrol diri sendiri, kita harus tahu dulu apa perbuatan baik itu yang harus kita lakukan. Husnuzon adalah berbaik sangka. Itu istilah yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Husnuzon ini bisa timbul karena adanya rasa syukur kita atau rasa tawakal kita. Apabila kita menyadari bahwa semua yang kita dapatkan, semua yang diterima, semua yang kita alami itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menangkan sifat husnuzon dalam diri. Nah, kita masuk ke salah satu dalil atau firman Allah, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang membahas tentang berprasangka baik atau husnuzon. Kira-kira siapa yang sudah menghafal ayat ini? Ilmi? Sama ada berapa? Ayat 12 ya. Coba Ilmi, coba demonstrasikan hafalannya di buku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Oke, baiklah. Andra? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Selanjutnya kita harus bisa menemukan atau mengidentifikasi hukum bacaan tajwid apa saja yang ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ayo, siapa yang bisa hukum tajwid? Ilmi, coba nih. Di mana nih? Jelas ayatnya ya. Itu terdapat pada ya ayyuha, yaitu mad jaiz munfasil. Jaiz munfasil. Dan terdapat juga pada alladzina, yaitu alif lam satu siap. Ya, terus Amanu itu mad badal. amanu itu mad badal ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang lain? Yang bisa? Ya, Paris. Terletak di akhihi, yaitu mad tabi'i, dan maitan yaitu mad lain, dan fakaritumu yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya, benar. Sekarang kita memasuki sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu ukhuwah. Ukhuwah atau persatuan atau juga persaudaraan dalam Islam ya. Persatuan dalam Islam atau secara umum disebut dengan ukhuwah atau juga persaudaraan, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Ajaran tentang menjaga ukhuwah ini ada terdapat dalam surah Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ya.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المؤمنون إخوة بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Oke. Yang lain? Ada juga yang apa? Oke, silakan Nak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ya, baiklah, bagus ya. Ayat ini artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ini adalah dalil atau hadis ini sesuatu tadi ya, masih firman Allah ya. Nah, ini salah satu contoh atau hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tadi yang dibacakan oleh pemenung. Salah satunya adalah pada kata ikhwatun fa'aslihu. Ya, ini ada ikhwa. Ketika tanwin domatain nuntun itu bertemu dengan huruf fa, maka itu dibaca, dimasukkan dan ya. Kalau sudah jelas berarti kita ambil kesimpulan ya dari materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah dalam hidup ini kita harus menerapkan 3 sikap tadi. Sesuai dengan judulnya adalah meniti kehidupan dengan kemuliaan. Jika ingin hidup kita mulia, maka harus pertama bisa mengontrol diri, ya. Menundukkan emosi kita, ya, merendahkan amalan kita, dan menanamkan sifat sabar. Yang kedua, agar hidup tenang, kita harus menanamkan husnuzon, ya. Husnuzon, berbaik sangka. Tanamkanlah positive thinking, selalu berpikir baik dalam kehidupan agar mendapatkan hal-hal yang baik juga. Dan terakhir adalah harus menjaga silaturahmi atau persaudaraan. Dengan menjaga ukhuwah maka akan terciptalah yang namanya kerukunan, kedamaian dan persatuan. Itu ya, itu kesimpulan kita hari ini, materi kita hari ini. Jika tidak ada lagi yang mau kita bahas, maka Ibu cukupkan sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari materi hari ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi dari Ibu. Jika ada salah kata atau salah ucapan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.